bisa dilihat di sini untuk kerugian pneumatik ini ada beberapa hal ya. Jadi selain seperti yang saya utarakan tadi, selain kelebihan di atas, juga pneumatik juga memiliki kelemahan. Antara lain yang pertama itu adalah memerlukan instalasi peralatan penghasil udara. Jadi di sini tetap kita meskipun udara itu sangat banyak, tetapi kita harus tetap memerlukan instalasi peralatan penghasil udara. Yang dimaksud instalasi penghasil udara di sini ini adalah penghasil udara bertekanan. Jadi pneumatik tidak akan bisa bekerja tanpa adanya udara bertekanan. Jadi dalam hal ini adalah penghasil udara bertekanan atau biasa kita sebutnya kompresor. Nah, itu kelemahan yang pertama. Terus yang kedua itu ketika saluran atau pipanya atau sambungannya kurang tepat, itu pasti akan sangat mudah sekali terjadi kebocoran. Tapi ini juga tidak menjadi masalah karena berbeda dengan kebocoran di cairan, fluida cairan. Kalau terjadi kebocoran di fluida udara, fluida gas, ini sangat mudah terdeteksi. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika terjadi kebocoran itu pasti akan menimbulkan suara bising. Ya, jadi ada suara yang ditimbulkan. Jadi kedua hal ini saling berkaitan. Nah, untuk yang menimbulkan suara bising ini tidak hanya terjadi ketika kebocoran, ketika pemakaian pun suara yang dihasilkan atau suara yang ditimbulkan itu juga sangat besar. Jadi istilahnya berisik lah, seperti itu, dibandingkan dengan sistem hidrolik yang relatif suaranya lebih tidak berisik. Nah, selain dari ketiga ini yang terakhir kelemahannya itu adalah mudah mengembun. Jadi kalau kita coba lihat suatu saat nanti kita coba lihat di tabungnya kompresor itu kan ada keran untuk membuang cair hasil pengembunan dari udara. Nah, itu memperlihatkan bahwa udara yang ada di dalam tabung kompresor itu bisa mengembun. Jadi bisa menjadi dari udara berubah menjadi cairan, berubah menjadi air. Jadi itulah yang bisa mengganggu kelancaran dari sistem pneumatik. Nah, jadi selain keuntungan juga ada kerugian atau kelemahan dari sistem pneumatik, di mana ada 4 ini yang secara umum ada di kelemahan atau kerugian dari sistem pneumatik. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus untuk sistem pneumatik itu ada beberapa pembagiannya. Di sini yang dinamakan pembagian sistem pneumatik ini adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah sistem pneumatik. Nah, penyusunannya ini dimulai dari apa? Yang pertama ini adalah kita bacanya dari bawah, sumber energi bertekanan. Nah, sumber energi bertekanan ini yang seperti saya bilang di awal ada namanya kompresor. Setelah udara bertekanan ini dihasilkan oleh kompresor, ini masuk melalui yang namanya sinyal input. Nah, nanti ada katup tekan, katup tuas, roll, sensor dan lain-lain. Ini nanti ada di sinyal input. Setelah dari sinyal input itu kita proses lagi atau kita masukkan lagi ke bagian yang namanya pemroses sinyal atau prosesor. Ada namanya katup kontrol, katup N, katup OR, NOR dan lain-lain. Nanti kita akan bahas secara lebih lengkap lagi. Ketika udara sudah sampai di pemroses sinyal, ini kita masukkan lagi ke pengendali sinyal. Ini ada katup pengendali sinyal. Bentuknya seperti apa, Pak? Atau fungsinya untuk apa? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Terus kemudian yang terakhir itu adalah keluaran. Jadi untuk gerakan baik maju mundur, untuk mengangkat, untuk mendorong, gerak melingkar itu ada di output atau gerakan dari aktuator tersebut. Ya, jadi sebelum kita lanjut, ini ada sedikit
kapalnya ini bisa terangkat, bisa terbuka. Ini adalah sistem roll on roll off atau kita sebut RoRo kalau di perkapalan. Jadi di sini ini adalah ada jalan untuk keluar masuk kendaraan. Jadi ketika kapal berlabuh, ini bagian depan ini dia akan terangkat, terbuka, dan ini ada jalannya, ini nanti juga bisa keluar untuk keluar masuk kendaraan. Nah, sistemnya ini yang dipakai untuk mengangkat inilah yang dinamakan sistem. Di sini ini pakainya pakai hidrolik. Jadi sebenarnya sama, nanti pneumatik pun juga bisa digunakan seperti ini. Jadi fungsinya kalau di perkapalan itu seperti ini. Ini dalam tanda kutip ini pemakaian dalam skala besar. Ya, jadi di perkapalan itu mulai dari skala kecil sampai skala besar itu pneumatik dipakai semua. Ya, jadi ini hasilnya dia bisa terbuka secara penuh sampai ke sini. Ini ada ram door namanya. Ram door-nya bisa keluar untuk jalan masuk kapal, dan ini ketika sudah selesai digunakan ram door-nya dilipat, kemudian tutupnya ini dikembalikan lagi. Nah, turun. Jadi inilah salah satu contoh penggunaan dari sistem pneumatik dan sistem hidrolik di perkapalan. Ini kebetulan kemarin saya sempat melihat ini langsung, jadi saya masuk di dalamnya, saya tahu sistem-sistemnya seperti apa. Ya, jadi itu. Terus kemudian kita lanjut. Kalau yang tadi di pembagian sistem pneumatik itu mulai ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Terus secara umum ini, jadi garis besarnya itu yang tadi bagian tadi itu dibuat seperti ini. Jadi mulai dari air kompresor atau kompresor udara masuk di ini apa tadi di sinyal input. Nah ini shut-off valve. Nah, ini contoh-contoh valve-nya saja. Ini regulator, ada solenoid. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah aktuator. Jadi udara dari sini itu tadi ini menggerakkan aktuator ini. Kalau aktuator jenis ini gerakannya adalah maju mundur. Jadi nanti dari udara di sini ini bisa digerakkan maju mundur, setelah maju terus mundur sendiri, dan macam-macam. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, jadi secara umum itu sistem pneumatik itu terdiri dari ini. Ya, ada kompresor, ada valve itu keran atau katup, ya. Terus regulator, dan yang terakhir adalah aktuator. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari kompresor tersebut. Jadi kompresor itu apa tuh kompresor itu? Nah, kompresor itu kan setiap hari kita nemui kompresor, baik di kehidupan kalian sehari-hari maupun di bengkel ataupun di tempat kalian magang kemarin, ya. Jadi kompresor di sini secara umum adalah pembangkit udara gempa. Udara gempa itu apa toh? Udara yang mempunyai tekanan. Jadi tidak hanya udara yang lewat saja, semilir angin itu tidak, tapi ini mempunyai tekanan. Jadi tekanannya besar. Jadi untuk mendorong pun juga mampu. Nah, terus ini bisa kalian lihat di sini, kompresor itu berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan. Dengan cara apa? Dengan cara menghisap. Jadi nanti di dalam kompresor itu ada saluran untuk menghisap udara atau menyedot udara, dan memampatkan udara. Jadi udara yang memampatkan itu ditekan. Jadi udara yang masuk tadi, disedot tadi, ditekan, kemudian disimpan di dalam tangki udara atau tangki kompresor. Untuk apa? Untuk disuplai kepada pemakai atau sistem pneumatik. Ini lagi lanjutannya. Kompresor dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara. Jadi udara yang dimampatkan tadi, udara yang dikompres tadi itu dimasukkan ke dalam tabung kompresor untuk menyimpan udara bertekanan. Sehingga udara bertekanan tadi bisa dipakai ya ketika dibutuhkan. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi saya rasa kalau kompresor ini sudah setiap hari sudah kalian temui, kalian meskipun sambil merem sama meraba itu pasti tahu kalau itu adalah kompresor ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ada yang silindernya 2, ada yang silindernya 1, ini pakai elektrik dan sebagainya ya. Ini pakai motor.
kompresor itu dibagi lagi, ada banyak jenisnya kompresor. Jadi kita bahas yang lainnya di pertemuan berikutnya. Ini kita bahas yang pertama dulu. Kompresor yang pertama itu, atau klasifikasi kompresor yang pertama itu ada namanya kompresor torak. Dalam hal ini adalah kompresor torak resiprokal, atau bahasa Inggrisnya reciprocating kompresor. Kompresor ini juga dikenal dengan kompresor torak. Karena apa? Karena dilengkapi dengan torak. Torak itu apa toh? Torak itu adalah, ya bahasa kalian piston mungkin tahu, shaker. Nah, itu torak, piston, shaker itu sama. Jadi dimana bekerjanya itu bolak-balik. Nah, bolak-baliknya tadi itu dinamakan gerak resiprokal. Nah, terus caranya piye, Pak? Nah, caranya adalah dengan pemasukan udara itu diatur oleh katup, ada katup masuk, ada katup keluar. Ya, oleh torak gerakannya menjauhi katup. Contohnya ini. Nah, jadi ini adalah kompresor yang sering kalian ketahui, yang sering kalian lihat, itu adalah salah satu jenis kompresor torak resiprokal. Jadi kompresornya itu dia di dalamnya ini, baik yang satu ini atau yang bentuknya nyabang seperti ini di dalamnya ada piston atau torak. Ini namanya torak. Ya, ada dua torak. Nah, di dalam torak ini kan ada tutupnya, dan tutupnya ini ada dua lubang. Ada dua lubang. Di sini ada dua lubang. Jadi satu lubang ini adalah katup atau saluran untuk menghisap. Jadi ketika udara di sini pistonnya itu bergerak ke bawah, katup hisapnya ini terbuka, otomatis udara akan masuk. Udara akan masuk, dan ketika ini pistonnya ini bergerak ke atas, katup inputnya, katup hisapnya ini tertutup, dan katup ini yang mau menuju ke tabungnya ini terbuka. Jadi udara yang ditekan di sini ini otomatis dimampatkan di sini. Nanti proses pemampatannya tadi ada di sini. Jadi pemampatannya tadi disalurkan ke tabung kompresor. Nah, itu sistem kerja dari tabung kompresor torak. Kompresor yang pertama, jenis kompresor yang pertama yang biasa dipakai di sistem pneumatik. Jadi kalau di perkapalan itu kompresornya tidak sekecil ini. Jadi kompresornya itu bau besar kalau di perkapalan itu. Jadi mungkin nanti atau ada yang sudah pernah melihatnya